Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas soal-soal tryout untuk persiapan uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Nah, kita sudah sampai di bagian 128, yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi bagi teknologi laboratorium medik. Soal-soalnya terkait dengan studi kasus seputar ATLM ya. Sebanyak 25 soal ya. Oke, kita bahas soal-soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Sampel berupa jaringan tulang diterima pada pukul 09.00 WITA dan akan dikerjakan besok paginya. Sediaan dipotong oleh dokter residen lab PA dan disimpan. Tetapi keesokan harinya ternyata sediaan yang telah dipotong tersebut lisis, sehingga harus dilakukan pengambilan sampel ulang. Pertanyaannya, apakah proses yang terlewati sehingga harus dilakukan pengambilan sampel ulang? Yang A fiksasi, yang B infiltrasi, yang C clearing, yang D dehidrasi, atau yang E sterilisasi. Jadi di sini yang terlewatkan adalah fiksasi. Jadi gara-gara fiksasi tidak dilakukan, akibatnya selnya mengalami lisis atau rusak atau pecah. Lanjut kita pindah ke soal nomor 2. Bahan pemeriksaan berupa jaringan otot diterima petugas laboratorium dan menginginkan hasil yang cepat sehingga dilakukan sliding freezing mikrotom menggunakan CO2. Proses pemeriksaan dilakukan dengan pengapungan dalam air dingin dan dilakukan pengecatan menggunakan Harris hematoksilin. Pertanyaannya, proses apakah yang dilakukan terhadap bahan pemeriksaan tersebut? Yang A, dekalsifikasi, yang B, embedin, yang C, FNAB, kemudian yang D, frozen section, atau yang E, infiltrasi. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah untuk proses itu adalah FNAB ya. Jadi FNAB dilakukan pada proses yang dilakukan pada sesuai dengan soal tadi. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 panjang. Dilakukan pemeriksaan serum pasien untuk mengetahui penyakit sipilis dengan menggunakan alat mikroflat dan kit pemeriksaan berupa diluent. Kontrol positif, kontrol negatif, tes sel dan kontrol sel. Lalu kontrol positif dan kontrol negatif mengandung serum manusia, sedangkan kontrol dan tes sel mengandung eritrosit angsa. Hasil menunjukkan positif setelah diinkubasi selama 1 jam. Pertanyaannya, apa teknik reaksi antigen antibodi pada pengujian tersebut? Yang A presipitasi, yang B aglutinasi, yang C flokulasi, yang D imunokromatografsi, atau yang E fiksasi komplement. Jadi jawabannya di sini adalah yang benar adalah aglutinasi. Jadi reaksi antara serum dengan dengan sel, dan mungkin ini lebih tepatnya nanti hemaglutinasi ya. Lanjut kita pindah ke soal nomor 4. Pemeriksaan laboratorium metode VDRL dengan sampel darah pada seorang laki-laki usia 28 tahun yang datang dengan keluhan berupa timbulnya benjolan luka pada kulit sekitar kelamin menunjukkan hasil positif. Pertanyaannya, apa dasar reaksi yang digunakan pada kasus tersebut? Yang A flokulasi, yang B direct aglutinasi, yang C indirect aglutinasi, yang D hemaglutinasi, atau yang E koaglutinasi. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah flokulasi, karena memang dasar pemeriksaan atau pengujian metode yang dilakukan oleh PDRL adalah terjadinya flokulasi, karena ini menggunakan dasar reaksi antara antibodi ya, non treponemal dengan suatu antigen non treponemal ya kan,
dari kardiolipin sehingga terbentuk flokulasi atau gumpal-gumpalan halus yang melingkar ya. Lanjut kita pindah ke soal nomor 5. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan cairan pleura atas permintaan dokter pada tuberkulosis seorang laki-laki 64 tahun dengan riwayat penyakit Mycobacterium tuberculosis. Setelah dilakukan pengukuran volume, pengamatan warna, kejernihan, bau, selanjutnya dilakukan tes Rivalta. Ya kan? Hitung sel eritrosit, leukosit, dan pemeriksaan BTA. Jadi pemeriksaannya lengkap ya. Pertanyaannya, yang manakah dalam pemeriksaan itu adalah pemeriksaan kimia? Yang A bau, yang B Rivalta, yang C kejernihan, kemudian yang D pemeriksaan BTA, atau yang E hitung sel leukosit. Jadi dari pemeriksaan-pemeriksaan yang disebutkan tadi, yang pemeriksaan kimia adalah Rivalta. Rivalta ini berdasarkan atas seromusin bereaksi dengan asam asetat, ya kan, akan membentuk kekeruhan, ya kan, kekeruhan, sehingga hasil positif terlihat dengan adanya kekeruhan. Lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Pada tanggal 6 November lalu telah dilakukan biopsi jaringan pada pasien Nyonya T 37 tahun. Setelah dilakukan pemrosesan jaringan, langkah selanjutnya adalah proses pewarnaan sampai histologi. Ada beberapa metode pewarnaan yang dianjurkan. Pertanyaannya, apakah metode pewarnaan yang digunakan? Yang A, pulasan Wright Giemsa, yang B, pulasan Veit-Varaco atau BTA, yang C, pulasan Mayer hematoxylin, atau yang D, pewarnaan hematoxylin Harris Yosin, atau yang E, pewarnaan piloxin safran. Jadi jawabannya di sini untuk PA itu lebih familiar, pewarnaan hematoxylin Harris Yosin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 7. Seorang anak laki-laki dengan keluhan gatal-gatal yang timbul pada jari tangan, pergelangan tangan bagian ventral, siku bagian luar, serta lipatan ketiak depan, terutama pada malam hari, pruritus nokturnal, sehingga mengganggu ketenangan tidur. Datang ke dokter untuk konsultasi. Dokter yang menangani meminta untuk ke laboratorium dan diambil sampel kerokan dan sampel rambut dari daerah-daerah yang gatal. Setelah diperiksa, didapatkan spesies dari golongan Arachnida. Arachnida ya. Spesies apakah yang dimaksud? Yang A, Demodec follicularum, ya kan? Yang B, Dermacentor andersoni. Kemudian yang C, Pediculus humanus. Yang D, Pteris pubis. Atau yang E, Sarcoptes KB. Jadi jawabannya di sini kalau Arachnida itu adalah Sarcoptes KB. Lanjut kita pindah ke soal nomor 8. Pada uji keracunan arsen dengan metode Gutzet, arsen diubah menjadi gas arsin ASH3 yang akan ditangkap oleh AgNO3. Pertanyaannya, pada reaksi di atas terjadi perubahan warna menjadi warna apa? Yang A hijau, yang B biru, yang C kuning, yang D coklat, atau yang E merah. Jadi jawabannya di sini adalah kuning. Jadi reaksi antara arsin dan AgNO3 menghasilkan warna kuning. Lanjut ke nomor 9. Panjang ya. Seorang anak SD merasa pusing, berat, mual, dan muntah-muntah setelah makan jajanan nugget ikan yang dibeli di sekitar sekolahnya. Pasien tersebut mendapatkan pelayanan medis dan laboratorium. Setelah dilakukan uji pendahuluan organoleptis laboratorium dari contoh muntahan dan sisa makanan, dimungkinkan adanya formalin pada jajanan nugget ikan tersebut. Seorang ATLM melakukan uji lanjutan sampel, uji identifikasi, dan penetapan kualitatif dengan 3 metode. Pertanyaannya, metode apakah yang digunakan? Yang A, metode Tholen, reaksi Marquis dan cermin perak. Yang B, metode Tholen, reaksi Skip dan metode cincin ungu.
Kemudian yang C, metode Tholen, reaksi skip dan uji kekenyalan. Yang D, metode Wagner, reaksi skip dan metode cincin ungu. Atau yang E, tidak ada menggunakan uji kualitatif. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, metode Tholen, ya kan, ini cincin perak, kemudian metode skip, ya kan, basa skip, dan metode cincin ungu. Jadi ada 3 metode yang digunakan untuk uji formalin dalam makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Lanjut, kita pindah ke soal nomor 11. Nyonya R, 37 tahun, datang ke klinik dengan keluhan utama keputihan yang berlangsung selama 3 bulan lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil gambaran mikroskopik nukleus berwarna biru dengan sitoplasma berwarna kemerahan, serta adanya beberapa variasi warna pada komponen tertentu. Pertanyaannya, apa interpretasi dari hasil pap smear tersebut? Yang A, pap smear dengan gambaran normal. Yang B, pap smear dengan gambaran infeksi. Yang C, pap smear dengan gambaran karsinoma invasif. Yang D, pap smear dengan gambaran karsinoma intraepitelial. Atau yang E, pap smear dengan gambaran atypical squamous cell of undetermined significance. Jadi jawabannya di sini sesuai yang membuat soal adalah pap smear dengan gambaran normal. Jadi tidak ada gangguan atau tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan gangguan atau kasus karsinoma. Lanjut ke soal nomor 11. Pemeriksaan histologi pada pasien perempuan 21 tahun yang telah dibiopsi dengan keluhan bengkak dan nyeri pada paha sebelah kiri. Harus diawali dengan deskripsi jaringan yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Pertanyaannya, apakah yang perlu diperhatikan dalam deskripsi jaringan? Yang A, volume, ukuran, dan konsisten. Yang B, volume, ukuran, dan asal jaringan. Yang C, volume, asal jaringan, dan keluhan pasien. Yang D, volume, ukuran, dan pembekakan. Atau yang E, volume, warna, dan kekeluhan pasien. Jadi dari sini kita bisa melihat dari beberapa pilihan, 5 pilihan ini, yang jawabannya yang benar adalah volumenya, kemudian ukurannya, dan konsistensinya. Jadi 3 ini ya yang menjadi pertimbangan atau perhatian untuk deskripsi jaringan. Lanjut ke soal nomor 12. Seorang anak 1 tahun meminum obat milik ibunya. Obat yang diduga menyebabkan keracunan yang terletak adalah diazepam, paracetamol, antacid, obat KB, dan obat kumur. Gejala keracunan yang terjadi adalah lemas dan muntah. Keterangan ibunya, anak tersebut ditinggalkan sendirian lebih kurang 30 menit. Dokter meminta pemeriksaan ketiga jenis obat tersebut. Jenis obat manakah kira-kira yang menyebabkan keracunan pada anak sesuai dengan obat yang ada disediakan tadi? Yang A, antacid, yang B, paracetamol, yang C, diazepam, yang D, obat KB, atau yang E, obat kumur. Jadi jawabannya sesuai yang membuat soal mengatakan bahwa di sini keracunan diazepam. Jadi yang memungkinkan di sini adalah keracunan diazepam. Kalau antacid itu obat anti mah ya, yang menurunkan asam lambung. Kalau paracetamol tidak mungkin terjadi keracunan ya, ini obat penurun panas dengan demam. Kalau obat KB tidak menyebabkan seperti itu, obat kumur pun juga sama sekali tidak. Lanjut kita pindah ke soal nomor 13. Masih di channel ATL Indonesia. Pembuatan preparat jaringan dengan pewarnaan hematoksilin iosin atau HE terdapat beberapa tahap penting setiap tahapannya. Jadi harus diperhatikan untuk menghasilkan warna preparat yang baik. Salah satu tahapannya berfungsi memberi warna cerah yang sebagai pelindung dan pengawet jaringan dari mikroba dan bakteri. Pertanyaannya, apakah nama tahapan proses tersebut? Yang A, deparafinisasi, yang B, mounting, yang C, dehidrasi, yang D, rehidrasi, atau yang E, clearing.
Jadi jawabannya di sini adalah mounting. Jadi mounting ini penting karena ini adalah salah satu upaya untuk mengawetkan atau melindungi jaringan tadi supaya jangan rusak oleh bakteri. Lanjut kita pindah ke soal nomor 14. Seorang laki-laki berusia 45 tahun didiagnosa oleh dokter menderita malaria tertiana benigna yang ditetapkan dari hasil pemeriksaan mikroskopik apusan darah. Pertanyaannya, jenis parasit apakah yang menyebabkan penyakit tersebut? Yang A Plasmodium vivax, yang B Plasmodium ovale, yang C Plasmodium malariae, kemudian yang D Plasmodium gonolesi, atau yang E Plasmodium falciparum. Jadi kalau kasus ini yang benar adalah Plasmodium vivax. Jadi Plasmodium vivax ini menyebabkan malaria tertiana benigna. Jadi benigna itu tidak ganas. Beda nanti dengan falciparum, malaria tertiana maligna. Sementara yang lain itu adalah malaria quartana, yaitu si malariae. Lanjut ke soal nomor 15. Pemeriksaan jaringan dengan mata telanjang yang khususnya penting untuk fragmen jaringan yang besar. Karena kelainan itu sering dapat dikenali secara visual. Pada tingkat ini jumlah, ya kan, patolog memilih daerah yang akan diproses untuk histopatologi. Kadang-kadang mata dapat diberi, ya kan, mikroskop stereo khususnya saat memeriksa organisme parasit. Ini juga rancu ya, saya juga tidak begitu mengerti dengan patologi anatomi. Pertanyaannya, termasuk pemeriksaan apakah di atas? Yang A pemeriksaan luar, yang B pemeriksaan dalam, yang C pemeriksaan mikroskopis, yang D pemeriksaan makroskopis, atau yang E pemeriksaan histopatologi. Jadi jawabannya menurut kunci jawabannya adalah pemeriksaan makroskopis karena melihat secara visual atau melihat langsung jaringan tadi. Lanjut pindah ke soal nomor 16. Seorang ATLM dalam melakukan survei stadium pra dewasa nyamuk untuk menentukan spesies larva ada ditemukan pada sifon tidak bercabang dan sifonnya pendek serta gemuk, di mana bertujuan untuk dapat menentukan spesies data entomologi dalam penanggulangan vektor. Pertanyaannya, diduga jenis nyamuk apa yang ditemukan? Yang A Culex sp, yang B Anopheles sp, yang C Mansonia sp, atau yang D Aedes sp, atau yang E Armigerez sp. Jadi di sini yang perlu kita singkirkan dulu adalah Anopheles dan Armigerez. Jadi sisa 3 ya. Nah sisa 3 ini itu adalah Aedes sp ya. Nah jadi sesuai dengan kuncinya adalah Aedes sp. Tapi kalau yang saya tahu, kalau untuk Aedes ini sifonnya ini kurus dan pendek. Ini kan gemuk ini. Nah kira-kira itu mungkin saya kurang begitu mendalami juga mengenai entomologi nyamuk. Jadi jawabannya ini adalah Aedes. Nanti kalau misalnya ada kaitnya itu Mansonia, kalau yang saya tahu itu, kalau yang biasa aja yang panjang itu adalah Culex kalau tidak salah. Lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 16. Seorang ATLM menerima pasien membawa belangko pemeriksaan dari seorang dokter. Pemeriksaan yang diminta adalah lengkap dan pemeriksaan laju endap darah atau LED yang menggunakan metode Westergren. Metode ini dalam proses pengendapannya terjadi dalam 3 fase. Pertanyaannya, proses apakah yang terjadi pada fase pertama dalam pemeriksaan tersebut di atas? Yang A, laju pengendapan eritrosit yang cepat, yang B laju pengendapan eritrosit yang lambat, yang C laju pengendapan sel-sel darah secara bersamaan, yang D sel-sel eritrosit membentuk rolok, kemudian yang E pembentukan agregasi sel eritrosit dan trombosit. Jadi di sini yang tepat adalah di tahap fase pertama adalah sel-sel eritrosit saling menyatukan diri dengan yang lain membentuk rouleau formation. Nanti setelah itu
terjadi proses pengendapan yang cepat karena rollover formation ini terjun bebas, ya kan? Lalu yang terakhir adalah fase pemadatan. Di sana pengendapannya perlahan-lahan atau melambat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 18. Seorang pasien datang ke laboratorium dengan permintaan pemeriksaan kimia klinik bilirubin total, bilirubin direct, dan bilirubin urin. Jadi spesial bilirubin. Petugas laboratorium segera memberi wadah untuk menampung urin. Setelah beberapa saat, pasien mengantarkan sampel urin dan diberikan kepada petugas laboratorium. Pertanyaannya, bagaimana penanganan spesimen pada kasus di atas? Yang A, secepatnya dibuat alkalis, yang B, dilindungi dari cahaya, yang C, disimpan dalam freezer, yang D, ditambah natrium karbonat, atau yang E, ditambah 1 tetes formalin. Jadi kalau untuk kasus pemeriksaan bilirubin, teman-teman di sini bilirubin itu peka terhadap cahaya sinar matahari langsung, sehingga spesimen harus dilindungi dari cahaya. Maksudnya di sini cahaya sinar matahari langsung. Kalau cahaya biasa aja ya tidak begitu masalah, tapi kena sinar matahari langsung itu adalah yang merusak atau memecah fotooksidasi dari senyawa bilirubin menjadi bentuk yang lain, yaitu biliverdin nanti warnanya. Jadi tidak ada lagi atau tidak ditemukan lagi yang namanya bilirubin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 19. Seorang petugas laboratorium PA sedang mengerjakan sampel jaringan dengan cara merendam jaringan tersebut sampai seluruh bagian jaringan terendam dengan alkohol. Jadi merendam jaringan dengan alkohol pada prinsipnya seperti itu ya. Perendaman dengan alkohol dilakukan dengan menggunakan variasi konsentrasi yang berbeda-beda. Berarti bertingkat ya. Dari konsentrasi rendah ke tinggi. 80%, 96% atau dengan alkohol absolut. Yang masing-masing minimal 12 jam. Pertanyaannya, apakah nama tahapan sediaan histologi yang sedang dilakukan oleh petugas lab PA tersebut? Yang A, fixation, yang B, dehidrasi, yang C, pembeningan, yang D, pembenaman, yang E, pengecoran. Jadi di sini yang benar adalah prosesnya, yaitu proses dehidrasi. Dehidrasi ini berarti menarik air ya. D kan menghilangkan, hidrasi ini air. Jadi menghilangkan, menarik air dengan cara memberikan alkohol. Jadi alkohol akan menarik air ya. Apalagi alkoholnya itu alkohol absolut. Lanjut kita pindah ke soal nomor 20. Bahan pemeriksaan yang berupa urin yang berasal dari seorang laki-laki berusia 40 tahun akan diperiksa secara sitologi urin. Urin tersebut diterima oleh Rumah Sakit X, namun di Rumah Sakit X itu tidak dapat melakukan pemeriksaan tersebut dan harus dirujuk ke Rumah Sakit A dengan jarak 18 km, sehingga diperlukan tambahan bahan agar sampel tidak mengalami kerusakan selama pengiriman. Ini redaksi soalnya ya. Pertanyaannya, apakah bahan yang harus ditambahkan? Yang A, etanol 45%, yang B, etanol 50%, yang C, etanol 55%, yang D, etanol 60%, atau yang E, etanol 65%. Jadi ini sulit ya pertanyaannya, dan kalau tidak pernah atau tidak biasa dengan PA mungkin tidak akan bisa menjawab atau sulit ya. Jadi di sini jawabannya sesuai yang membuat soal itu adalah etanol 50%. Jadi etanol 50% digunakan sebagai bahan pengawetnya. Lanjut kita ke soal nomor 21. Bahan pemeriksaan berupa jaringan otot diterima petugas laboratorium dan menginginkan hasil yang cepat sehingga dilakukan sliding freezing mikrotom menggunakan CO2. Ya kan, proses pemeriksaan dilakukan dengan pengapungan dalam air dingin dan dilakukan pengecatan menggunakan metode Harris hematoksilin. Proses apakah yang dilakukan? Yang A, dekalsifikasi, yang B, embedden, yang C, FNAB, yang D, frozen section, atau yang E, infiltrasi parafin. Jadi soalnya tadi mirip-mirip dengan yang sebelumnya ya. Jadi yang tadi itu FNAB, sementara ini jawabannya adalah frozen section.
Jadi ini teman-teman bisa mengomentarinya nanti di kolom pengomentar ya. Apakah memang jawabannya sama FNAB atau frozen section ya. Seperti yang soal sebelumnya tadi harusnya frozen section. Atau memang masing-masing jawabannya. Yang tadi FNAB, kalau ini adalah frozen section. Kita lanjut ke soal nomor 22. Masih di channel ATLM Indonesia. Borat digunakan sebagai insektisida, fungisida, pengawet kayu, cairan pembersih, dan pelunak air. Larutan encer borat sebagai tetes mata, eye lesion, mouthwash, peretiksi atau delivatori, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana rumus kimia asam borat yang A Na2B4O7, yang B H3BO3, yang C H2O2, yang D NH4OH, atau yang E NH4Cl. Jadi untuk asam borat itu adalah H3BO3. Ini adalah asam borat. Nah, sementara Na2B4O7 adalah boraks. Nanti dalam kristalnya adalah 10H2O. Sementara H2O2 perhidrol atau peroksida NH4OH ini adalah amonium hidroksida atau amonia atau ya biasa disebut dengan amoniak dalam air, atau yang NH4Cl ya. NH4Cl ini adalah amonium klorida. Jadi kita tahu di sini ini adalah sebuah kimia dasar ya. Jadi kalau misalnya tidak paham dengan kimia dasar maka tidak akan bisa menjawab ini. Jadi asam borat adalah H3BO3. Nah, soal nomor 23. Diterima sampel dari kamar operasi sudah difiksasi dalam formalin 10%. Jaringan berbentuk tidak teratur. Padat berwarna merah kehitaman. Dokter yang mengirim meminta jaringan tersebut segera di tisu processing guna cepat menentukan kelainan pasien. Pertanyaannya, apa saja proses dalam tisu processing? Yang A, fixation, infiltration, embedding, dehydration, clearing. Kemudian yang B, infiltration, fixation, dehydration, embedding, clearing. Yang C, fixation, dehydration, clearing, infiltration, embedding. Atau yang D, embedding, clearing, infiltration, fixation, dehydration. Atau yang E, clearing, embedding, fixation, infiltration, dehydration. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang C ya. Fixation, dehydration, clearing, infiltration, dan embedding. Lanjut kita pindah ke soal nomor 24. Pada pewarnaan sitohistologi, pewarnaan hematoksilin iosin He, terdapat beberapa tahap penting sehingga setiap tahapannya harus diperhatikan untuk menghasilkan warna preparat yang baik. Salah satu tahapannya adalah embedding. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan dari tahapan tersebut? Yang A, memasukkan air ke dalam jaringan. Yang B, memberi warna merah pada sitoplasma sel. Yang C, menghilangkan atau melarutkan parafin yang terdapat pada jaringan. Yang D, mengurangi warna biru pada inti dan menghilangkan warna biru pada sitoplasma. Atau yang E, mengisi jaringan dengan parafin sebagai pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti hidup. Embedding ya. Jadi jawabannya kalau embedding itu adalah E, mengisi jaringan dengan parafin sehingga pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti hidup. Jadi tetap tidak ada mengalami perubahan. Jadi mengikat ya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 25, masih di channel ATLM Indonesia. Jadi di sini soal-soalnya lebih banyak soal sitohistologi ya, dan memang saya tidak menguasai masalah materi ini. Jadi kebenarannya jawabannya itu sesuai kuncinya itu hanya yang tahu adalah yang membuat soalnya. Jadi teman-teman kalau yang merasa kurang tepat bisa memberikan komentarnya di kolom komentar atau memperbaiki sendiri jawabannya. Oke, kita terakhir soal nomor 25. Masih di channel ATLM Indonesia. Pada pemeriksaan sitohistologi, salah satu proses yang dilakukan untuk mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran dilakukan proses
fiksasi. Tadi embedding, ini fiksasi. Pertanyaannya, zat apakah yang lebih tepat digunakan dalam proses tersebut? Yang A formaldehid 10%, yang B formalin 10%, yang C alkohol 70%, yang D NaCl 0,9% atau etanol 70%. Jadi di sini adalah yang benar jawabannya adalah menurut pembuat soal adalah formalin 10% ya, fiksasi. Oke, itu saja sebanyak 25 soal. Semoga memberikan pencerahan dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyimaknya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi update-update video-video yang akan saya buat atau saya upload. Dan jangan lupa teman-teman share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain atau teman-teman ATLM yang lain juga mendapatkan ilmunya dan lulus untuk uji kompetensi. Salam kompetensi, selamat belajar, sukses selalu buat teman-teman, dan saya doakan teman-teman lulus uji kompetensi dengan nilai yang memuaskan. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa. Bye.